untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Oke, boleh di next. Nah, sedikit membahas terkait pariwisata atau tourism bisnis ya, bisnis pariwisata gitu. Jadi bisnis pariwisata itu usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata gitu. Kalau di kamusku ya, kalau bahas soal bisnis, berarti itu mengacu ke profit, making profit gitu. Nah, bisnis pariwisata itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pariwisata alam, menurutku lagi nih. Ada juga pariwisata modern atau man-made atau yang dibikin atau buatan lah gitu. Terus apa yang dijual gitu? Yang dijual itu kalau alam berarti menjual alam, menjual pemandangannya, menjual suasananya, menjual culture budayanya, atau hospitality, layanan ramah tamahnya gitu. Kalau modern berarti bisa fasilitasnya, sesuatu yang belum kita rasakan, teknologi gitu ya. Nah, sedikit bercerita terkait bisnis pariwisata ini. Dulu itu dimulai dari abad 19. Dulu itu di abad 19 itu udah muncul yang namanya pengaturan perjalanan gitu. Nah, kemajuan di bidang inilah yang membuat di bidang transportasi itu mulai muncul, baik itu udara, darat, terus laut itu di awal abad 19 gitu. Nah, semakin banyaknya kemajuan di bidang transportasi inilah menyebabkan semakin banyak pula orang-orang yang melakukan perjalanan city to city, dari kota satu ke kota lainnya, dari negara satu ke negara lainnya gitu. Bahkan dari benua satu ke benua lainnya gitu. Nah, keinginan tersebut itu bisa dilakukan atau bisa terrealisasi itu karena dibantunya tadi ada kemajuan dari sektor transportasi, hotel gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kalau kita melihat ya, kalau sekarang berbicara terkait wisata yang ada, kita tuh bisa melihat behaviornya manusia gitu. Maksudnya gimana? Manusia itu mempunyai sikap yang konsumtif, suka berbelanja gitu. Tapi di lain itu juga manusia tuh akan ada di titik jenuhnya gitu, atau capek lah gitu bilang gitu, terkait terhadap pekerjaannya sehari-hari gitu. Nah, disinilah wisata tuh hadir untuk menjawab tadi gitu, untuk menjawab hal-hal tersebut tadi gitu. Atau kalau bahasa anak sekarang ya itu sedikit-sedikit healing lah, untuk healing gitu. Healing tuh bagi beberapa orang udah bukan wants tapi need gitu. Nah, wisata yang sekarang, kemarin aku baca itu kebanyakan itu wisatawan itu datang bukan ke tempat yang terlalu luas, bukan ke tempat yang rumit gitu, tapi mereka tuh kalau ke tempat kayak gitu mungkin mereka akan mengalami rumit atau lelah gitu, tapi mereka datang ke tempat yang mereka datang foto-foto, habis itu makan, pulang, paling mereka spending hanya 2-4 jam, nggak full gitu, nggak full seharian gitu. Tapi beda cerita ya kalau mungkin wisatanya naik gunung gitu, itu kan membutuhkan effort dan spending time yang lebih gitu. Nah, menariknya juga kemarin aku baca juga data Kemenparekraf itu menyebutkan bahwasanya kekurangan negara kita itu di Indonesia tuh orang yang berwisata itu hanya 2,6x atau 26,6 kali gitu. Berbeda dengan negara sebelah yaitu Malaysia, itu bisa sampai 10 kali, 10x gitu. Artinya kalau kita compare Indonesia dan Malaysia itu ada sedikit per gap 5 kali lagi. Itu yang kemarin mau ditargetkan oleh Kemenparekraf ya. Dan perputaran uang di sektor wisata ini cukup besar. Hampir kemarin aku baca juga tuh 3.000 triliun gitu. 3.000 triliun, banyak banget gitu. Nah, kalau juga melihat bisnis wisata di Indonesia ini beda-beda ya. Jadi orang datang ke tempat wisata itu
ke tempat wisata yang viral itu sangatlah tinggi. Dikit-dikit ada yang viral, ini jadi wishlist. Itu, dan orang-orang banyak yang FOMO, banyak yang ikut-ikutan gitu. Dengan catatan ketika itu udah viral, memang ketika kita datang juga memang objek wisatanya itu bagus, gitu, layak gitu. Nah, wisata, mengenai terkait wisata itu basicnya dulu tuh target marketnya itu just family atau keluarga, hanya keluarga itu. Tapi sekarang itu udah bergeser, didominasi oleh milenial, Gen Z, yang mereka juga lebih aktif di sosial media gitu. Tapi balik lagi, Gen Z tadi yang sebagai target yang udah berpindah, tapi Gen Z ini atau milenial ini bakalan ngajak keluarganya juga gitu. Nah, kalau kita breakdown lagi, tourism bisnis atau bisnis pariwisata ini akan menimbulkan yang namanya domino efek, memberikan efek terhadap another business. Ini kalau di layar nih udah kelihatan ada beberapa, seperti ada food, makanan, kuliner, terus transportation, media, souvenir, hotel, sewa peralatan gitu. Food gitu, makanan gitu. Tentunya ketika kalian melakukan perjalanan, makanan ini akan selalu hadir, akan mengisi perjalanan kalian gitu, buku cemilan, atau ketika di sana kalian buku makan gitu. Terus transportation gini, ini juga sangat penting ya, karena kalau kita mau ke objek wisatanya, tentunya kita membutuhkan transportasi buat ke sana, baik itu darat, udara maupun air gitu. Dan mungkin juga ada penyewaannya juga ketika di objeknya di sana gitu. Terus sewa peralatan. Nah, ini mungkin hanya di beberapa sektor seperti di pegunungan, atau orang yang suka camping gitu, atau orang yang mau mencoba untuk camping gitu. Mungkin mereka ingin mencoba untuk camping gitu, dalam artian mereka bakalan menyewa peralatan yang ada gitu. Terus hotel. Nah, hotel inilah sebagai ketika orang dari jauh gitu ya, orang dari jauh pingin stay 1 atau 2 hari, bahkan seminggu gitu. Nah, hotel atau motel gitu ya, yang lebih mini lagi itu ada gitu untuk membantu pariwisata atau wisata gitu. Terus media, teman-teman, tentunya juga sangat ingin mengabadikan momen kita di wisata ini gitu. Terus yang terakhir itu ada souvenir, atau tentunya kalau kita ini hampir kebanyakan orang lah, mungkin 100% orang ya, kalau kita datang ke tempat baru atau wisata baru, kita bakalan bawa souvenir gitu. Oke, kita lanjut boleh. Next is, nah tadi itu bisa tercapai itu dengan dibantunya dengan ini, etika pariwisata halal gitu. Yang pertama itu ada produk dan layanan halal gitu. Jadi pariwisata halal itu harus memastikan bahwa produk dan layanannya itu disediakan memenuhi standar halal. Bisa di sini bisa mencakup itu makanannya, minumannya, akomodasi, serta fasilitas lainnya gitu. Terus yang kedua tuh kenyamanan dan keamanan. Pariwisata halal harus memberikan lingkungan yang nyaman dan aman bagi wisatawan muslim, termasuk fasilitas ibadah, kebersihan, dan keamanan gitu. Serta yang terakhir ini, adanya penghormatan terhadap budaya lokal, teman-teman. Jadi pariwisata halal ini bukan cuma memenuhi kebutuhan ibadah, tetapi juga menghargai dan memperkaya budaya lokal dengan memperhatikan penghormatan terhadap budaya, destinasi, serta pariwisata halal dapat menjadi tempat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anel. Tempat dan waktu saya persilakan. Boleh di next is. Baik, terima kasih kepada Arjuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika. Dalam etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan saat melakukan usaha. Prinsip-prinsip itu ada 4, yaitu prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran atau kejujuran.
Prinsip kesatuan yaitu landasan utama yang ada dalam syariat, di mana setiap aktivitas manusia berpariwisata dan berbisnis halal harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya, dalam setiap aktivitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Yang kedua yaitu prinsip kebolehan. Konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga proses mendapatkannya. Artinya, barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, merupakan nilai dasar etika aksiomatik dan prinsip bisnis Islam yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezoliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara batil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan. Jangan sampai transaksi syariah memuat sesuatu yang diharamkan hukumnya seperti riba, goror, judi, dan lain-lain. Karena nantinya semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kebenaran dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis Islami, kebenaran dimaksudkan dengan niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan atau laba. Sekian saya kembalikan ke Arjuna. Baik, terima kasih Angel. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Faiz gitu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Arjuna selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip normatif dan aspek yang terpengaruhi oleh prinsip normatif tersebut di dalam pariwisata halal. Prinsip normatif umumnya merujuk pada aturan atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan atau kebijakan dapat diterima atau tidak. Dalam konteks hukum sebenarnya normatif itu mengacu pada norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Prinsip ini mencoba menjawab pertanyaan kayak apa yang harus dilakukan, atau misalkan dalam pariwisata halal tuh ada apa aja sih gitu, apa aja yang harus diterapkan sih di dalam pariwisata halal tersebut. Dalam ilmu sosial, prinsip normatif juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana tindakan atau kebijakan seharusnya dilakukan, sehingga dapat menjamin konsistensi dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya, prinsip ini mengacu pada perlakuan adil terhadap semua individu tanpa memandang ras, gender, agama, atau latar belakang. Jadi, pariwisata halal bukan hanya milik orang Islam, namun pariwisata halal itu adalah pariwisata ramah Muslim, atau yang bisa kita sebut juga Muslim friendly tourism gitu, atau yang di dalamnya mengandung atau terdapat di dalamnya hukum-hukum Islam, prinsip-prinsip Islam, sehingga semuanya sudah dijamin untuk orang-orang Muslim. Namun orang yang non Muslim pun boleh itu menghadiri atau mendatangi tempat pariwisata tersebut. Yang terpengaruhi adalah aspek yang terpengaruhi ada 3 yang dapat saya rangkum, yaitu 1, penyelenggara wisata. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara wisata harus memenuhi atau mematuhi undang-undang mengenai pariwisata halal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah, yang dimuat di dalamnya mengenai hotel, makanan, lalu terkait destinasi-destinasi wisata, terus tempat ibadah dan lain-lain sebagainya, tempat rekreasi yang private yang tidak tercampur antara pria dan wanita. Tentu ini
dapat diharuskan oleh setiap penyelenggara wisata untuk menyediakan beberapa aturan-aturan mengenai hal-hal tersebut yang tentunya berdasar pada Fatwa MUI nomor 108 tahun 2016. Yang kedua, destinasi wisata. Destinasi wisata yang dimaksud di sini adalah destinasi wisata ramah muslim yang tadi disebutkan, yang mana di dalamnya terdapat fasilitas yang mengakomodir wisatawan muslim sehingga menimbulkan rasa aman karena di dalamnya sudah menggunakan prinsip Islam dalam konteks prinsip normatif. Tentunya destinasi ramah muslim sudah memenuhi fatwa DSN MUI 2016 yang tadi disebutkan, yang seperti fasilitas rekreasi yang private tadi yang tidak tercampur dengan wanita, terus yang fasilitas berkeluarga gitu juga. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adalah fasilitas. Nah, fasilitas itu sendiri dalam pariwisata halal tentu harus memiliki berbagai fasilitas penting tentunya untuk orang muslim, terutama karena konteksnya adalah pariwisata halal. Tentu harus ada seperti rumah ibadah, tempat wudhu, makanan halal, fasilitas pelayanan yang baik secara Islam gitu. Semuanya itu harus terdapat pada pariwisata halal tersebut dalam manajemennya, dalam manajerialnya, terutama dalam pelaksanaan pariwisata halal itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Arjuna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin yang terakhir, pembahasan terakhir akan disampaikan oleh Saudara Fauzan. Tempat dan waktu saya persilahkan. Fauzan, mana Fauzan? Oi. Ente itu, ayo. Oke. Sorry, lagi keluar mandi. Ya, jadi konsep pariwisata halal merupakan salah satu proses konsep ini ya, pengembangan ya. Merupakan salah satu proses mengintegrasikan nilai-nilai kesamaan pada seluruh kegiatan wisata, sehingga yang dapat mengamati perbedaan konsep yang ditawarkan wisata konvensional dan yang ditawarkan syariah. Dalam syariah itu sendiri yang paling utama adalah bagaimana pengelolaan tersebut dilandasi pemahaman akan makna syariah dalam segala aspek dan kegiatan wisata, mulai dari sarana, penginapan, makanan dan minuman, transportasi, sistem keuangan, serta fasilitas penyedia jasa itu sendiri. Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka muncullah beberapa prinsip. Yang pertama, halo, kedengeran nggak? Oke, jadi yang pertama, halo, ada suara? Ada Jan, ada. Ada. Oke, jadi pengembangan yang pertama itu pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah, segala kecil maupun besar, beserta pelayanan di dalam maupun di dekat lokasi wisata. Kemudian yang kedua adalah fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh pengelola tersebut yang dimiliki yang bekerja sama dengan masyarakat secara individual ataupun bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah berbasis syariah didasarkan pada suatu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius, sifatnya atraksi berbasis syariah dan dekat dengan alam, di mana pengembangan lingkungan tersebut sebagai pusat pelayanan bisnis syariah. Baik, segitu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ozan. Mungkin yang terakhir itu kesimpulan ya teman-teman.
izin membacakan kesimpulannya bahwasanya pariwisata halal merupakan bentuk perjalanan yang mengutamakan prinsip-prinsip syariat Islam, serta dalam konteks ini etika dan prinsip memainkan peran penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, atau pertanyaannya kirim aja di grup, nanti dijawabnya juga by WA aja, boleh. Gimana nih PJ? Ya gitu aja, yang mau bertanya di grup pariwisata, yang grup matkul tuh. Yang mau nanya langsung chat ya, PC ke aku, nanti aku cari jawabannya, aku kirim nanti buat notulensi di grup pariwisata gitu. Mungkin habis ini langsung ke kelompok lainnya aja ya. Kelompok 2 ya Ki ya. Udah dimulai, lanjut tuh ya. Jun, tadi siapa yang share screen? Pak Is tadi. Is minta tolong Is. Kirim. Kirim.
Halo, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Hampir tiap hari kita tuh mikirin cara buat nyari uang. Kita ngumpulin uang, berhemat, nabung. Ada juga sebagian uang yang kita investasiin. Tapi pernah kepikiran nggak? Emangnya berapa banyak sih uang yang harus kita kumpulin sampai kita tuh nggak perlu kerja lagi seumur hidup? Menurut kamu berapa coba? Apa 100 juta, 500 juta, 100 miliar, 10 miliar? Terus nih, kalau kamu udah berhasil mencapai target keuangan kamu itu, apa kamu yakin kalau uang segitu tuh bakalan cukup dan gak akan habis sampai seumur hidup? Atau jangan-jangan nih, cuma dalam waktu 5-10 tahun doang, ternyata uang kamu tuh udah habis dan kamu jadi terpaksa harus kerja lagi. Ternyata ada nih pendekatan yang bisa kita pakai gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kita dari kelompok 2. Langsung saja ya, pada intinya mau presentasi. Pada matkul kali ini, yakni matkul pariwisata halal gitu ya. Tadi mengenai kode etik, penjelasan secara umumnya udah disampaikan sama kelompok 1 gitu ya. Nah, sekarang kelompok kami ingin menjelaskan mengenai jenis-jenisnya gitu. Yang diteliti nih Next. sama seorang financial advisor dari Amerika. Namanya tuh William Bengen di tahun 1994. Konsep ini tuh jadi populer. Anggota kelompok kami ada 4 orang, ada saya, ada Ahmad Rafi, ada Ai, ada Farida. Kemudian next. Sebetulnya 4% itu apaan sih? Emang apa hubungannya sama dana Nah, pensiun? Jadi gini ceritanya. Pertama teman-teman, jenis pariwisata itu ada pariwisata alam ya, di mana di PPT-nya dituliskan pariwisata alam adalah suatu kegiatan wisata yang melibatkan pengunjung yang berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Nah, pariwisata alam ini adalah suatu kegiatan yang menggunakan pendekatan environmental approach ya, di mana inti dari pengertian ini adalah pada proses konservasi lingkungan yang harus memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengunjung, seperti fasilitas dan segala kebutuhan pelengkap lainnya gitu. Wisata alam ini juga dapat berupa pantai, gunung gitu ya, wisata bahari, pemandian alam dan sebagainya. Nah, fungsinya pariwisata alam ini tuh juga banyak. Mungkin kalau fungsi untuk negara ya bisa menambah pendapatan negara atau pendapatan daerah, warga-warganya sekitar situ gitu ya, dan sebagainya. Nah, manfaat untuk diri kita sendiri pun tentunya sangat banyak gitu ya. Tentu manusia juga butuh healing gitu ya. Allah juga berfirman di beberapa surat gitu ya. Allah berfirman di surat Al-Mulk gitu yang bunyinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadamu lah kami kembali setelah dibangkitkan gitu. Nah, bahkan mengenai pariwisata, mengenai healing, mengenai jalan-jalan menyusuri bumi ini, Allah berfirmannya nggak hanya satu teman-teman, banyak gitu. Ada di surat Al-An'am, ada di surat Ar-Rum, ada di surat Luqman, banyak. Makanya di dalam pariwisata halal ini jenisnya ada pariwisata alam gitu ya. Tentunya selain dari itu kita juga bisa bertadabur gitu, bisa
bisa ya udahlah gitu pokoknya mah ya. Next. Nah, kemudian ada pariwisata budaya yang akan dibawakan oleh oleh siapa ini teh? Balkis ya. Oke, Teh Balkis, mangga. Baik, terima kasih ya kepada moderator. Selanjutnya ada pariwisata budaya, yang dimana pariwisata budaya ini menurut Dharma Jati 2001 mengatakan bahwa pariwisata budaya merupakan suatu kegiatan wisata yang condong atau cenderung kepada daya tarik wisata berwujud hasil-hasil dari seni budaya daerah tersebut. Contohnya adat istiadat, upacara keagamaan, tata hidup masyarakat, peninggalan sejarah, hasil seni, dan juga kerajinan masyarakat di daerah tersebut. Nah, ada juga pengertian menurut Richard 1997, wisata budaya merupakan salah satu segmen industri pariwisata yang perkembangannya sangat cepat. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan atau tren terbaru di kalangan wisatawan untuk mencari sesuatu yang unik dan otentik dari suatu kebudayaan. Next. Nah, pariwisata budaya ini juga mempunyai manfaat ya tentunya, yaitu memberikan manfaat dalam bidang sosial budaya karena dapat membantu melestarikan warisan budaya sebagai jati diri masyarakat lokal yang memiliki kebudayaan tersebut. Pariwisata budaya diyakini memberikan dampak yang positif secara ekonomi dan sosial budaya. Jenis pariwisata ini dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat lokal dan di sisi lain dapat melestarikan warisan budaya yang sekaligus berfungsi sebagai jati diri masyarakat di dalam kebudayaan tersebut. Next. Adapun contoh pariwisata budaya, yaitu objek wisata budaya, salah satunya adalah museum. Karena museum merupakan tempat menyimpan benda-benda warisan kebudayaan atau cultural heritage. Dengan begitu, pengunjung dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di masa lampau dengan melihat benda-benda peninggalan yang ada di museum tersebut. Next. Selanjutnya ada pariwisata religi atau religion tourism. Pariwisata religi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Wisata religi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperdalam wawasan keagamaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para nabi dan sahabatnya yang ditunjukkan pada setiap wisatawan. Nah, menurut Fatwa DSN UI nomor 108 tahun 2016 mengatakan bahwa wisata syariah muncul dari kebutuhan wisata muslim akan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi, konsep wisata syariah adalah satu aktualisasi konsep keislaman, yaitu nilai halal dan haram menjadi patokannya. Sehingga semua aspek kegiatan pariwisata tidak lepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku wisata. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Next. Selanjutnya ada pariwisata religi Indonesia. Saat ini Indonesia menempati urutan pertama sebagai tujuan wisata halal terbaik di negara ini oleh Organisasi Konferensi Islam yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim di seluruh dunia. Menurut laporan GMTI 2019, disusul dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia peringkat kedua, Turki peringkat ketiga, Arab Saudi peringkat keempat, Uni Emirat Arab peringkat kelima, Qatar peringkat 6, Maroko peringkat 7, Bahrain peringkat 8, Oman peringkat 9, dan Brunei peringkat 10. Nah, Indonesia ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat wisata halal dunia karena ditopang oleh keindahan alam, keberagaman budaya, dan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ai Nurwakis ya. Tadi sudah cukup banyak dan jelas mengenai pariwisata tersebut ya. Nah, sekarang lanjut yang selanjutnya, pariwisata sejarah atau edukasi yang akan disampaikan oleh Farida. Pada Farida, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis pariwisata selanjutnya, yaitu pariwisata sejarah atau pariwisata edukasi. Nah, pariwisata sejarah atau pariwisata edukasi adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada pembelajaran dan pemahaman tentang sejarah dan budaya melalui kunjungan ke situs-situs bersejarah, museum, dan tempat-tempat lain yang memiliki nilai edukasi. Nah, jenis wisata ini menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang masa lalu, mengalami budaya yang berbeda, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka. Nah, wisata sejarah ini penting karena membantu kita memahami dan menghargai warisan budaya serta sejarah suatu tempat atau bangsa. Nah, dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pariwisata dan tokoh penting gaya hidup dulu, serta mempelajari perubahan sosial dan politik yang terjadi. Next. Nah, tujuan pariwisata sejarah sendiri itu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan budaya. Kedua, merangsang rasa ingin tahu dan minat belajar. Ketiga, mendorong penghargaan terhadap warisan budaya dan sejarah. Keempat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian situs-situs bersejarah. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Next. Nah, selain tujuan pariwisata, ada juga manfaat dari pariwisata sejarah. Yang pertama ada manfaat bagi wisatawan sendiri, yaitu meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan mendapatkan pengalaman belajar yang unik. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat lokal, meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melestarikan budaya dan sejarah. Contoh dari pariwisata sejarah atau edukasi sendiri yaitu ada yaitu ada Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Museum ini menyimpan koleksi artefak dan benda-benda bersejarah dari seluruh Indonesia. Lalu ada juga Kota Tua di Semarang, yaitu kota bersejarah dengan arsitektur Belanda yang terawat dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Teh Farida ya telah menjelaskan tentang pariwisata edukasi gitu ya. Nah, berikutnya ini ada pariwisata buatan bikinan manusia gitu ya, yang akan disampaikan oleh Ahmad Rafi. Mangga kepada Ahmad Rafi. Baik, pariwisata buatan mengacu pada tempat wisata yang didirikan dan dikembangkan oleh manusia gitu ya. Jadi ini teh bikinan manusia. Beda sama yang sebelumnya gitu ya, wisata alam yang terbentuk secara alami gitu. Jadi udah ada dari sananya dari dulu gitu. Wisata buatan ini menghadirkan berbagai wahana dan atraksi dengan konsep kreatif dan inovatif seperti taman hiburan, taman bermain, museum interaktif, dan wisata edukasi gitu. Next. Nah, ini ada karakteristik pariwisata buatan ya. Keunikan yang pertama, keunikan dan keragaman gitu. Wisata buatan memiliki tema dan konsep yang beragam gitu, menawarkan pengalaman yang tidak dapat ditemukan di wisata alam. Misal kayak di Dufan gitu ada roller coaster, di wisata alam mah gak akan bisa gak ada roller coaster. Masa di Gunung Cikuray ada roller coaster gitu ya, nanti nyungsruk gitu. Nah, yang kedua ada interaktivitas, banyak wahana dan atraksi di wisata buatan yang bersifat interaktif. Yang ketiga teknologi dan informasi, tentunya
semakin kesini manusia semakin berkembang gitu ya, makanya karakteristik dari si pariwisata buatan ini adalah teknologi dan informasi. Dan keempat ada edukasi, dan tentunya yang paling utama adalah hiburan. Next. Next. Habis Bil. Oh, habis. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri gitu selaku moderator. Mungkin pertanyaannya nanti diketik ya Eng ya, di grup atau gimana, kayak kelompok 1 gitu kan. Ya sudah, saya tutup aja ya. Bentar lagi Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Amin 2 putaran. Mimpi rip